Kamu sebagai anak laki-laki, kamu bela keluarga kamu sampai mati, oke? Bodoh amat, tanpa alasan. Mereka kayak, lu nggak suka sama gue karena apa, gini bla bla bla. Mereka nggak suka sama aku tanpa alasan. Itu kayak ngapain harus dijadiin bahan untuk jadi bisa hari gini sejadinya ntar tahajud pakai ini ntar subuh ganti. Kalau yang ini enak banget nih, mana tuh yang biru. Wih nih, sampai ngantuk kitanya kalau sujud tahajud. Sampai itu doang. Wah, kamar mandi itu ada tempat bolanya. Itu Ada tempat bolanya. Jadi tengah riuhnya media sosial. Awalnya hanya potongan video singkat yang beredar dari satu akun ke akun lainnya. Namun dalam hitungan jam, pembahasan itu sudah ada di mana-mana. Nama Onyo kembali disebut-sebut publik. Sorotan mengarah pada perjalanan spiritual yang disebut-sebut sedang ia jalani. Netizen mulai mengaitkan semuanya dengan keputusan besar sang ayah beberapa waktu lalu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar Onyo mengikuti jejak tersebut? Spekulasi berkembang cepat, bahkan sebelum ada pernyataan resmi. Di tengah derasnya komentar, satu nama lain ikut terseret ke dalam pembahasan. Raffi Ahmad, sahabat lama keluarga itu disebut memberikan dukungan penuh. Bahkan ada yang menyebutkan adanya hadiah perjalanan ibadah sebagai bentuk dukungan. Kabar tersebut langsung memancing reaksi beragam. Sebagian merasa terharu, sebagian lagi memilih menunggu klarifikasi. Namun satu hal yang pasti, perhatian publik benar-benar tertuju pada keluarga ini. Bukan hanya karena popularitas, tetapi karena perjalanan iman selalu menjadi cerita yang menyentuh hati banyak orang. Di dunia hiburan yang penuh gemerlap, keputusan spiritual seringkali menjadi langkah besar. Langkah yang tidak mudah, langkah yang membutuhkan keberanian, dan setiap keberanian biasanya tidak lahir sendirian. Selalu ada doa dan dukungan di belakangnya. Raffi Ahmad dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Ruben. Persahabatan mereka sudah terjalin bertahun-tahun, dari awal karir hingga sekarang. Karena itulah, publik tidak merasa aneh jika ia disebut ikut mendukung. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang membenarkan semua kabar yang beredar. Media sosial memang sering kali bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Satu unggahan bisa berubah menjadi ribuan asumsi. Satu kalimat bisa ditafsirkan menjadi berbagai cerita. Di tengah kondisi seperti itu, publik terbelah. Ada yang langsung percaya, ada yang meminta bukti, ada pula yang memilih mendoakan tanpa banyak bicara. Yang menarik, pembahasan ini bukan hanya soal kabar, tetapi juga tentang arti dukungan dalam sebuah persahabatan. Apapun kebenarannya, isu ini telah menyentuh sisi emosional banyak orang. Karena perjalanan spiritual selalu identik dengan harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih baik, harapan akan kedamaian, dan harapan akan bimbingan yang lebih kuat. Kini semua mata menunggu klarifikasi, menunggu kebenaran, atau mungkin, menunggu babak baru dari kisah yang masih terus berjalan. Di balik gemuruh komentar dan viralnya pemberitaan, ada satu hal yang tetap menjadi inti cerita. Bahwa setiap perjalanan iman adalah hak pribadi, dan setiap dukungan yang tulus, sekecil apapun, bisa menjadi penguat yang luar biasa. Kisah ini pun belum selesai, persahabatan tidak pernah lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari waktu, dari kebersamaan, dari ujian yang dilewati bersama. Begitu pula hubungan antara Raffi Ahmad dan Ruben Onsu. Keduanya sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Bukan hanya sebagai rekan kerja di dunia hiburan, tetapi sebagai sahabat yang saling memahami karakter masing-masing. Mereka pernah berada di masa-masa sulit bersama, saat pekerjaan sepi, saat kritik datang bertubi-tubi, saat tekanan publik terasa begitu berat. Di saat seperti itu, biasanya hanya sahabat sejati yang tetap bertahan. Dan publik menyaksikan bagaimana kedekatan mereka terus terjaga. Bukan sekadar tampil kompak di depan kamera, tetapi juga hadir dalam kehidupan pribadi. Ketika Ruben menghadapi berbagai ujian hidup, Raffi sering terlihat memberi dukungan moral. Begitu pula sebaliknya, hubungan itu tidak dibangun atas kepentingan sesaat, melainkan atas rasa saling percaya. Itulah mengapa, ketika isu dukungan kepada Onyo mencuat, banyak yang langsung mengaitkannya dengan persahabatan. Ini, karena dalam benak publik, Raffi bukan sekadar teman kerja. Ia adalah bagian dari lingkaran terdekat keluarga tersebut. Persahabatan mereka sering terlihat hangat, penuh candaan, penuh tawa. Namun di balik tawa itu, ada rasa hormat yang kuat, rasa saling menghargai pilihan hidup masing-masing.
Tidak semua orang mampu melakukan itu. Di dunia yang penuh persaingan, menjaga hubungan tetap tulus adalah tantangan besar. Tapi mereka membuktikan bahwa itu mungkin. Dukungan tidak selalu harus diumumkan secara terbuka. Kadang cukup lewat percakapan pribadi, lewat pesan singkat, lewat doa yang tidak diketahui siapapun. Namun publik tetap menilai, kehadiran sahabat di momen penting adalah hal yang berarti. Apalagi jika momen itu menyangkut perjalanan iman. Perjalanan yang sering kali penuh pertanyaan, penuh pencarian, dan kadang juga penuh keraguan. Disitulah peran sahabat menjadi penting. Bukan untuk mengarahkan, bukan untuk memaksa, tetapi untuk menguatkan. Banyak netizen yang tersentuh melihat bagaimana hubungan ini tetap hangat di tengah isu yang beredar. Karena pada akhirnya, yang membuat cerita ini menarik bukan hanya kabarnya, melainkan nilai persahabatan yang terlihat nyata. Di tengah dunia hiburan yang cepat berubah, hubungan yang bertahan lama terasa langka. Dan ketika isu dukungan itu muncul, publik merasa itu selaras dengan karakter yang mereka lihat selama ini. Apakah benar ada dukungan khusus? Apakah benar ada bentuk perhatian yang lebih dalam? Semua masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang sulit dibantah. Persahabatan yang kuat akan selalu hadir di saat yang dibutuhkan. Dan mungkin, di balik semua spekulasi ini, yang sebenarnya ingin dilihat publik hanyalah satu hal. Bahwa dalam perjalanan hidup yang penuh perubahan, seseorang tidak pernah benar-benar sendirian. Selama masih ada sahabat yang berdiri di sampingnya. Kisah persahabatan ini pun menjadi fondasi dari cerita yang lebih besar. Cerita tentang dukungan, cerita tentang kesetiaan, dan cerita tentang bagaimana hubungan tulus mampu bertahan melewati waktu. Ia baru saja dimulai, di tengah derasnya kabar yang beredar, perhatian publik mulai bergeser pada satu hal yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar isu hadiah atau spekulasi yang berkembang, melainkan tentang arti sebuah dukungan. Karena dalam perjalanan hidup seseorang, dukungan seringkali menjadi penentu kekuatan. Apalagi jika perjalanan itu menyangkut keyakinan dan pencarian makna. Perjalanan spiritual bukan sesuatu yang instan. Ia tidak terjadi dalam satu malam. Ada proses panjang di dalamnya. Ada pertanyaan yang muncul diam-diam di hati. Ada keraguan yang mungkin tak pernah diungkapkan. Dan ada momen ketika seseorang benar-benar merasa sendiri. Di saat seperti itu, kehadiran orang terdekat menjadi sangat berarti. Dukungan moral bukan tentang mengatur pilihan, bukan pula tentang mempengaruhi keputusan, tetapi tentang memberikan ruang yang aman, ruang untuk berpikir, ruang untuk merasa, ruang untuk tumbuh. Banyak orang yang mungkin tidak menyadari betapa berharganya dukungan sederhana. Satu kalimat penguatan bisa mengubah cara pandang. Satu pelukan bisa meredakan kegelisahan. Satu doa bisa menjadi penenang yang luar biasa. Jika benar Raffi memberikan dukungan moral kepada keluarga sahabatnya, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Karena persahabatan yang tulus memang seharusnya seperti itu. Tidak memandang situasi, tidak memilih waktu, selalu hadir ketika dibutuhkan. Publik seringkali hanya melihat sisi luar dari sebuah hubungan. Namun dukungan sejati sering terjadi jauh dari sorotan kamera. Terjadi dalam percakapan pribadi, dalam diskusi yang tidak pernah dipublikasikan. Dalam doa yang dipanjatkan tanpa diketahui siapapun. Perjalanan iman memang sangat personal. Ia menyentuh sisi terdalam seseorang. Dan, setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksa. Karena itu, dukungan tanpa tekanan adalah bentuk penghormatan tertinggi. Banyak netizen yang mengaku tersentuh dengan gambaran persahabatan ini. Bukan karena sensasinya, tetapi karena nilai kemanusiaannya. Di dunia yang seringkali keras dalam menilai, dukungan yang lembut terasa menenangkan. Terlepas dari benar atau tidaknya semua kabar yang beredar, yang paling penting adalah sikap saling menghormati. Menghormati pilihan, menghormati proses, menghormati perjalanan hati seseorang. Setiap orang berhak mencari kebenarannya sendiri. Dan dalam pencarian itu, tidak ada yang lebih menguatkan selain dukungan orang terdekat. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang keputusan besar, tetapi tentang siapa yang berdiri di samping kita ketika keputusan itu diambil. Dan mungkin, disitulah makna sebenarnya dari persahabatan diuji. Bukan dalam tawa di atas panggung, melainkan dalam doa di balik layar. Kisah ini pun perlahan berubah arah. Dari sekadar isu viral, menjadi refleksi tentang arti dukungan yang sesungguhnya. Dan publik pun mulai melihatnya bukan hanya sebagai kabar, melainkan sebagai pelajaran.
Bahwa dalam perjalanan hidup apapun, dukungan yang tulus adalah cahaya yang menuntun langkah. Isu tentang hadiah umroh mulai menyebar lebih luas dibanding kabar lainnya. Banyak akun media sosial mengangkatnya dengan judul yang mencuri perhatian. Sebagian menyebutnya sebagai bentuk dukungan yang luar biasa. Sebagian lagi mempertanyakan kebenarannya. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, kabar itu menyentuh hati banyak orang. Karena umroh bukan sekadar perjalanan biasa. Ia adalah perjalanan spiritual, perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika isu itu muncul, publik langsung membayangkan makna di baliknya. Bukan soal biaya, bukan soal kemewahan, tetapi tentang niat dan doa yang menyertainya. Hadiah ibadah selalu terasa berbeda. Ia membawa simbol harapan, harapan agar seseorang semakin mantap dalam langkahnya. Harapan agar perjalanan hatinya semakin tenang. Namun di tengah rasa haru itu, muncul pula suara-suara yang mengingatkan untuk tetap bijak. Belum ada pernyataan resmi, belum ada konfirmasi langsung, semua masih sebatas kabar yang beredar. Media sosial memang sering kali bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Satu unggahan bisa langsung dipercaya ribuan orang, padahal kebenaran membutuhkan waktu untuk dipastikan. Sebagian netizen memilih untuk tidak memperdebatkan. Mereka hanya mengatakan, jika itu benar, semoga menjadi kebaikan. Jika tidak, semoga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena yang terpenting bukan sensasinya, melainkan nilai yang bisa diambil darinya. Isu hadiah umroh ini seakan menjadi simbol dari dukungan tanpa syarat. Simbol dari persahabatan yang ingin melihat sahabatnya bahagia. Namun sekali lagi, publik perlu memahami batas antara kabar dan fakta. Tidak semua yang viral berarti benar. Dan tidak semua yang benar selalu diumumkan ke publik. Ada banyak hal yang tetap menjadi urusan pribadi, termasuk soal ibadah. Perjalanan spiritual seringkali berjalan dalam diam, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu dipamerkan. Jika benar ada niat baik di balik isu itu, maka niat tersebut sudah cukup menjadi kebaikan. Dan jika kabar itu hanya asumsi, maka kebijaksanaan adalah sikap terbaik. Yang jelas, isu ini membuka ruang refleksi bagi banyak orang, tentang arti memberi, tentang arti mendukung, tentang arti mendoakan tanpa pamrih. Di dunia yang seringkali sibuk menilai, kabar tentang hadiah ibadah terasa menenangkan. Karena ia mengingatkan bahwa masih ada sisi lembut dalam kehidupan. Sisi yang tidak selalu terlihat oleh kamera. Kini publik hanya bisa menunggu. Menunggu apakah akan ada klarifikasi. Atau mungkin memilih untuk membiarkan kabar itu menjadi cerita yang berlalu. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti. Isu ini telah mengajarkan banyak orang tentang makna dukungan yang lebih dalam. Bukan tentang sensasi, bukan tentang popularitas, tetapi tentang ketulusan yang, jika memang ada, tidak membutuhkan pengakuan. Dan mungkin, disitulah letak nilai sebenarnya. Bahwa kebaikan tidak selalu jalanan spiritual, jika memang benar sedang dijalani, tentu bukan keputusan yang sederhana. Itu adalah proses yang sangat personal. Proses yang mungkin tidak semua orang mengerti. Setiap manusia memiliki fase pencarian dalam hidupnya. Fase ketika hati mulai bertanya. Fase ketika pikiran mulai merenung lebih dalam. Dan fase itu sering kali terjadi tanpa diketahui banyak orang. Namun karena ia adalah sosok yang dikenal publik, proses itu pun ikut tersorot. Sebagian orang mendukung, sebagian lainnya meragukan. Namun sedikit yang benar-benar memahami apa yang dirasakan. Sebagai seorang anak, ia tentu membutuhkan ruang. Ruang untuk berpikir, ruang untuk merasa, ruang untuk mengambil keputusan tanpa tekanan. Keluarga menjadi fondasi utama dalam setiap langkahnya. Dukungan orang tua adalah penguat terbesar. Namun dukungan sahabat keluarga juga bisa menjadi pelengkap yang berarti. Di tengah kabar yang beredar adalah hak pribadinya. Dan jika kabar itu hanya spekulasi, maka ia tetap berhak atas ketenangan hidupnya. Netizen mungkin melihat dari luar. Namun hanya dirinya yang benar-benar memahami isi hatinya. Di balik senyum yang terlihat di layar, ada proses yang mungkin tidak diketahui siapapun. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi juga tentang apa yang dirasakan. Sebagai anak muda, ia masih memiliki waktu panjang untuk menemukan arah hidupnya. Dan setiap orang berhak menemukan jalannya sendiri. Tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa penilaian berlebihan. Kisah ini bukan hanya tentang kabar viral, tetapi tentang perjalanan seorang anak yang sedang tumbuh. Tumbuh dalam sorotan, tumbuh dalam ekspektasi, dan mungkin,
tumbuh dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam. Disitulah publik seharusnya belajar bahwa di balik setiap isu, ada manusia yang memiliki perasaan. Dan setiap manusia berhak atas prosesnya sendiri. Perjalanan ini masih panjang, dan masa depannya masih terbuka lebar. Apapun yang terjadi, semoga ia selalu dikelilingi doa. Karena pada akhirnya, doa adalah dukungan paling tulus yang bisa diberikan siapapun. Ketika sebuah kabar menjadi viral, reaksi publik hampir selalu terbagi. Begitu pula dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan ini. Media sosial berubah menjadi ruang diskusi yang tidak pernah sepi. Komentar datang silih berganti. Ada yang mendukung dengan penuh semangat. Ada yang mempertanyakan dengan kritis. Adapun spiritual adalah urusan pribadi. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibahas berlebihan. Namun ada juga yang merasa bahwa figur publik memang tidak bisa lepas dari sorotan. Apapun yang terjadi akan tetap menjadi bahan pembicaraan. Perbedaan pendapat itu sebenarnya hal yang wajar, karena setiap orang memiliki sudut pandang berbeda. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menyikapinya dengan bijak, tanpa saling menyerang, tanpa saling menghakimi. Diskusi di dunia maya seringkali berubah menjadi perdebatan panjang. Padahal inti dari semuanya adalah menghargai pilihan hidup seseorang. Beberapa netizen bahkan mengingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena dampaknya bisa panjang, bisa mempengaruhi nama baik, bisa mempengaruhi perasaan. Namun di sisi lain, ada pula yang melihat sisi positif dari kabar ini. Yang dibutuhkan hanyalah sikap saling menghormati. Menghormati proses, menghormati pilihan, menghormati ruang pribadi seseorang. Viralnya kabar ini menjadi cerminan bagaimana media sosial bekerja. Cepat, emosional, dan seringkali tanpa jeda untuk berpikir. Di tengah arus komentar yang terus mengalir, satu hal tetap menjadi pengingat. Bahwa di balik setiap nama yang dibicarakan, ada manusia nyata. Manusia yang memiliki perasaan, manusia yang memiliki keluarga, manusia yang sedang menjalani hidupnya sendiri. Reaksi publik mungkin tidak bisa dihentikan. Namun cara menyikapinya bisa dipilih. Dan mungkin, disinilah kita semua belajar. Belajar untuk tidak mudah terpancing. Belajar untuk tidak mudah menyimpulkan. Belajar untuk tetap bijak di tengah derasnya arus informasi. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukanlah sensasinya, melainkan nilai yang kita ambil dari setiap peristiwa. Dan nilai itu adalah tentang menghargai sesama, apapun pilihannya. Di balik semua kabar yang beredar, ada satu nilai yang paling menonjol dari kisah ini. Nilai persahabatan, bukan persahabatan yang hanya terlihat di depan kamera, tetapi persahabatan yang teruji oleh waktu. Hubungan yang tidak runtuh oleh isu, tidak goyah oleh komentar, dan tidak pudar oleh perbedaan. Persahabatan sejati tidak diukur dari seberapa sering bersama, tetapi dari seberapa tulus hati yang terlibat di dalamnya. Dalam dunia hiburan yang penuh persaingan, memiliki sahabat yang setia adalah hal yang langka. Banyak hubungan terjalin karena kepentingan. Banyak pula yang berakhir ketika kepentingan itu hilang. Namun ada juga yang tetap bertahan. Bertahan karena rasa saling menghargai. Bertahan karena saling memahami batas. Jika benar ada dukungan yang diberikan, maka itu adalah bentuk kesetiaan. Dan jika kabar itu hanya spekulasi, nilai persahabatan tetap tidak berubah. Karena yang terpenting bukan apa yang terlihat publik, melainkan apa yang dirasakan oleh mereka yang menjalaninya. Sahabat sejati tidak selalu berbicara keras. Kadang ia hanya duduk di samping kita, mendengarkan, menguatkan tanpa banyak kata. Di saat seseorang mengambil keputusan besar dalam hidupnya, dukungan seperti itulah yang paling berarti. Tidak menghakimi, tidak memaksa, tidak mengatur, hanya hadir. Persahabatan juga berarti menghormati pilihan masing-masing. Meski jalan hidup berbeda, meski keyakinan berbeda, meski pandangan tidak selalu sama, karena inti dari persahabatan bukanlah keseragaman, melainkan penerimaan. Di tengah dunia yang sering memecah karena perbedaan, persahabatan yang saling menghormati terasa begitu menenangkan. Kisah ini mungkin bermula dari isu viral, namun perlahan berubah menjadi refleksi tentang arti hubungan manusia. Hubungan yang tidak dibangun atas dasar sensasi, tetapi atas dasar kepercayaan. Kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dari pengalaman bersama, dari tawa yang dibagi, dari air mata yang disaksikan bersama, dan dari doa yang mungkin tidak pernah diumumkan. Publik mungkin hanya melihat potongan cerita, namun di balik layar, ada dinamika yang tidak semua orang tahu.
Persahabatan sejati tidak membutuhkan pengakuan dunia. Ia cukup kuat dengan keyakinan di antara dua hati. Disitulah nilai sebenarnya, bahwa dalam perjalanan hidup, kita semua membutuhkan seseorang yang tetap tinggal. Tetap berdiri di samping, tetap mendoakan dalam diam. Kisah ini mengingatkan bahwa dukungan bukan hanya tentang tindakan besar, kadang tentang kehadiran kecil yang konsisten. Dan mungkin, itulah pesan terindah dari semua yang terjadi. Bahwa di tengah perubahan hidup, ada hubungan yang tetap bertahan. Bukan karena popularitas, bukan karena kepentingan, tetapi karena ketulusan. Dan ketulusan itulah yang membuat sebuah persahabatan layak disebut sejati. Pada akhirnya, setiap kisah yang viral akan menemukan titik tenangnya. Begitu pula dengan cerita ini. Di balik semua spekulasi dan perbincangan panjang, ada satu hal yang tetap menjadi inti. Perjalanan hidup adalah milik pribadi. Tak ada siapapun yang benar-benar bisa memahami sepenuhnya apa yang dirasakan seseorang. Publik boleh melihat dari luar, namun hati hanya diketahui oleh pemiliknya. Isu boleh berkembang, komentar boleh bermunculan, tetapi keputusan hidup tetap berada di tangan masing-masing. Jika benar ada dukungan, maka itu adalah anugerah. Jika kabar itu hanya sebatas isu, maka kebijaksanaan adalah sikap terbaik. Karena tidak semua cerita perlu dipastikan untuk bisa diambil pelajarannya. Dari kisah ini, kita belajar tentang arti menghormati proses. Tentang